Kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah ini menjelaskan bagaimana sekelompok orang-orang yang beriman dengan iman mereka menolak kenikmatan dan kelezatan dunia. Mereka memilih api daripada kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Tukang sihir itu meminta kepada raja agar mengutus kepadanya seorang pemuda yang cerdas agar dia bisa mewarisi ilmu dan kesesatannya. Akhirnya raja itu memenuhi permintaannya dan mengirim seorang pemuda kepadanya. Pemuda itu melewati sang pendeta manakala dia mondar-mandir pulang pergi kepada penyihir. Pemuda ini duduk dan mendengar kepada sang pendeta. Pendeta ini memberikan taktik kepada si pemuda, manakala penyihir mulai mencurigainya disebabkan seringnya dia terlambat setelah mampir pada sang pendeta. Pendeta ini berkata kepada sang pemuda, "Jika tukang sihir itu bertanya kepadamu tentang keterlambatanmu, maka jawablah keluargamu yang menahanmu. Jika keluargamu yang bertanya, maka jawablah tukang sihir yang membuatmu terlambat." Suatu hari, di tengah perjalanan, pemuda itu bertemu dengan binatang buas yang menghalangi jalannya. Pemuda itu berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan ilmu yang dipelajarinya. Apakah ilmu itu dari pendeta atau dari tukang sihir? Pemuda itu lalu mengambil batu dan melemparkannya kepada binatang buas itu sambil memohon kepada Tuhan agar membunuh binatang itu jika perkara pendeta lebih benar daripada perkara penyihir. Dan ternyata binatang itu lalu terbunuh. Berita tentang pemuda itu yang berhasil menaklukkan binatang itu tersebar luas. Beberapa orang datang kepada pemuda itu meminta disembuhkan dari penyakit cacat dan buta. Orang buta ini normal kembali, lalu dia datang ke majelis raja. Raja terkejut melihatnya, sehingga raja bertanya, "Siapa yang membuatmu melihat?" Orang ini menjawab, "Tuhanku." Raja bertanya, "Adakah Tuhan lain selain diriku?" Orang itu menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja ini sangat murka sehingga dia menangkap laki-laki itu dan terus menyiksanya sampai akhirnya dia mengaku nama pemuda itu. Pada suatu hari, raja berusaha untuk memujuk pemuda itu agar meninggalkan agamanya. Raja melihat pemuda ini adalah laki-laki yang bisa diandalkan untuk memperkokoh kerajaannya jika pemuda ini membuang imannya. Suatu kali, raja mengirim pemuda ini ke puncak gunung yang tinggi agar dilemparkan dari puncaknya ke lembah yang lebih dalam. Pemuda ini berdoa kepada Tuhannya, maka gunung itu tergoncang dan bala tentara raja menggelinding ke bawah, sementara pemuda itu pulang kepada raja dengan selamat. Pemuda itu lalu menceritakan apa yang terjadi padanya dan bala tentaranya. Lalu raja mengirimkan perahu ke tengah laut agar dia dibuang di tengah laut jika ia tidak murtad dari agamanya. Pemuda ini berdoa kepada Tuhan, maka laut melahap bala tentaranya dan pemuda itu pulang dengan selamat kepada raja. Suatu hari, pemuda itu kembali kepada raja dan menantangnya. Pemuda itu menyampaikan cara dengan raja bisa membunuhnya. Pemuda ini meminta raja mengumpulkan rakyat di satu tempat, dia sendiri disalib sebatang kayu, lalu raja mengambil anak panah dari kantong sang pemuda dan melepaskannya sambil berucap, "Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini." Lalu panah pun dilepas. Begitulah yang terjadi. Panah dapat menembus pelipis sang pemuda. Pemuda itu meletakkan tangannya di tangannya, lalu pemuda itu mati. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah orang yang iman tidak memerlukan waktu yang lama untuk bersemayam di dalam jiwa, dalam hidup, di dalam hati. Kaum pemuda itu yang rela dengan siksa neraka dunia, maka iman mereka hanya berlangsung beberapa saat saja, sama dengan mereka adalah para tukang sihir Fir'aun. Ancaman siksa Fir'aun tidak menyurutkan kepada mereka. Demikianlah akhir dari kisah ini. Ketika orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit,
Dalam kisah ini, hendaklah kita tidak bersikap sombong atas apa yang dimiliki, karena semua itu terjadi atas kehendak Allah. Allah menguji keimanan kita untuk memilih dunia yang fana atau surga yang kekal. Orang yang memilih beriman kepada Allah akan menerima balasan di surga. Wallahu a'lam.